نسألك يا من هو الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengkaji daripada ilmu-ilmu agama. Terlebih lagi kita dalam keadaan berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah puasa kita khususnya yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur dan juga kelancaran untuk menyelesaikan daripada sisa-sisa puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini merupakan puasa yang terbaik dibanding dengan puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya. Rekan-rekan, para pemirsa yang hadir dalam kajian online ini, mudah-mudahan walaupun kita tidak berjumpa langsung, akan tetapi saya menyampaikan salam silaturahim kepada seluruh yang menyaksikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan silaturahim ini, walaupun bukan silaturahim dengan silatul jasad bertemu dengan jasad kita, tapi hati kita insya Allah tertautkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, umur kita, Allah perluas daripada rizki kita, dan Allah berikan kelancaran dan kesuksesan daripada seluruh aktivitas dan juga seluruh kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari BRI Jakarta 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan siang hari ini. Tema kita adalah tentang meraih berkah dengan infak dan sedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kondisi saat ini dengan adanya virus COVID-19 ini ternyata berefek bukan hanya kepada bidang kesehatan, yang barang tentu memang ini menjadi sesuatu perhatian kita semua. Lebih daripada itu, bahwa dengan adanya COVID-19 ini ternyata sangat berefek sekali kepada bidang ekonomi, di mana kita saksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena imbas daripada efek adanya COVID-19 ini. Banyak diantaranya saudara-saudara kita yang terkena PHK, orang-orang yang mungkin mencari penghasilan, mencari kehidupan, dan saat ini mereka bahkan dengan penerapan PSBB yang terutama kita rasakan di daerah Jakarta dan Tangerang pada umumnya, itu membatasi daripada gerak. Beruntung bagi orang-orang yang masih bisa melakukan pekerjaan dan aktivitasnya di rumah. Dia masih bisa terus melakukan pekerjaan dari rumah, tidak terkendala, walaupun mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di rumah. Tapi lebih daripada itu, banyak orang-orang saudara-saudara kita diantaranya yang terkena efek langsung, terutama masalah ekonomi dengan adanya COVID-19 ini. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau berbagi, berempati, menaruh simpati, bahkan kita peduli terhadap sesama kita. Bagaimana puasa ini bukan hanya dimaknai dia menahan lapar dan dahaga ketika terbit fajar, akan tetapi lebih daripada itu,
puasa dimaknai juga bagaimana kita merasakan kehausan dan lapar yang semestinya inilah yang dirasakan salah satunya oleh saudara-saudara kita, bukan hanya di bulan puasa. Kalau kita merasakan lapar dan dahaga hanya di bulan puasa, ternyata banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang merasakan daripada lapar dan dahaga itu setiap hari. Boleh jadi mereka bisa makan pada pagi hari, tapi belum tentu pada sore hari atau malam hari dia bisa menemukan makan. Karena kekurangan daripada keuangan ataupun kekurangan daripada penghasilannya. Maka puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan lapar dan dahaga sehingga menimbulkan simpati kita kepada orang lain. Simpati kita kepada orang lain, ingin berbagi dengan orang lain. Jangan hanya merasakan bagaimana keindahan dan kenikmatan daripada rizki yang Allah berikan untuk kita dan keluarga saja. Lebih daripada itu, kita ingin berbagi. Kita ingin bagaimana orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, dan kebahagiaan itu kita sebarkan kepada orang lain dengan semampu kita. Maka alhamdulillah, di momen bulan puasa Ramadan ini banyak orang berbagi, memberikan apa yang dia mampu, memberikan makanan untuk berbuka puasa, memberikan sembako, memberikan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan ini sesungguhnya pesan utama dari puasa Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana kita berbagi dan merasakan apa yang mereka atau orang lain rasakan yang kekurangan. Maka salah satu kewajiban kalau kita pisahkan daripada infak dan zakat, ini dua hal yang memang secara hukum fikih adalah berbeda. Kalau zakat itu mengikat hukumnya. Bagaimana seseorang yang masuk pada bulan suci Ramadan, sebelum akhir daripada bulan suci Ramadan, maka satu kewajiban yang harus dilakukan olehnya adalah membayar zakat fitrah. Awas ya, bagi kita yang mungkin belum melaksanakan zakat fitrah, saya kira lebih cepat lebih bagus. Apalagi kondisi saat ini, kita bisa memberikan langsung kepada orang yang berhak, fakir miskin yang ada di sekitar kita, ataupun kita boleh menitipkan kepada amil zakat yang memang kita percayai, silahkan. Yang pasti kewajiban daripada membayar zakat fitrah ini akan menyempurnakan daripada ibadah puasa kita. Jangan sampai kita terlena, lupa. Kadang-kadang yang terjadi baru pada malam takbiran, ya, malam Idul Fitri, kita bersusah payah baru ingat belum melaksanakan zakat fitrah. Maka pada kesempatan yang baik ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali bahwa yang belum menunaikan zakat fitrah, alangkah baiknya kita, walaupun masih ada waktu beberapa hari ke depan, tidak ada salahnya kita tunaikan dengan secepatnya. Berapa ustadz untuk menunaikan zakat fitrah? Enggak banyak. Zakat fitrah itu ya boleh kita tunaikan dengan beras, dengan makanan pokok yang ada di daerah. Di daerah kita memang makanan pokok adalah beras, bisa dengan ukuran 2,5 kg sampai dengan 3 kg. Silakan, mau 2,5 kg silakan, mau disempurnakan sampai 3 kg silakan. Bagaimana kalau kita tunaikan dengan uang? Silakan, bisa kita tunaikan juga dengan uang. Seharga beras yang sering kita konsumsi daripada beras tersebut. Ya, jadi berasnya adalah karena harga beras juga berbeda-beda, ya. Harga beras yang sering kita konsumsi atau makanan atau nasi yang sering kita konsumsi. Karena kita nggak makan beras ya, yang kita makan nasinya. Ya. Jadi kalau kita makan dengan kualitas beras yang bagus, ya, maka itulah yang menjadi kewajiban kita ketika mengeluarkan zakat fitrah. Jangan mencari beras yang paling murah, ya. Kita makan dengan beras rojo lele, zakat fitrah dengan beras raskin. Wah, nggak benar seperti ini. Justru harus sebaliknya. Kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan bagaimana zakat fitrah ini menyempurnakan daripada ibadah puasa kita. Walaupun yang kita biasa konsumsi mungkin tidak bagus-bagus sekali, tapi ketika zakat fitrah kita berikan dengan yang terbaik. Nggak besar. Kalau dengan uang cukup Anda mengeluarkan 50.000 rupiah.
Anda sudah selesai melakukan ataupun menunaikan kewajiban daripada zakat fitrah ini. Ya. Jadi pulang dari sini, mumpung masih ingat, nanti pulang kerja segera tunaikan kewajiban itu. Datang ke amil zakat atau mau langsung disampaikan, niatkan. Kalau kita punya anak keluarga kita, anak kita, istri kita, atau kalau ada pembantu di rumah itu juga baik kita tunaikan zakatnya. Silahkan. Ataupun orang tua kita. Karena zakat fitrah itu bagi kepala keluarga, siapa yang menjadi kewajiban baginya memberikan nafkah, maka dia wajib melakukan atau memberikan zakat fitrah. Mungkin orang tua kita mau kita berikan zakat fitrah, bagus, silakan. Ya, karena tidak terlalu besar. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban zakat adalah zakat mal. Ya, zakat mal. Zakat mal ini tentunya tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, kapanpun boleh. Tergantung daripada haulnya. Haul itu adalah bagaimana daripada zakat itu ketemu tahunnya. Syaratnya dua zakat fitrah itu. Pertama harus nisab. Nisab itu cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Yang kedua haul. Haul itu ketemu 1 tahun. Kalau kita mungkin karena bukan petani, bukan zakat pertanian. Zakat pertanian itu ada dua, bisa 5% daripada penghasilan, bisa 10%. 5% itu ya kalau dia menggunakan irigasi, menggunakan biaya. Kalau 10% kalau dia tidak menggunakan biaya, artinya pengairannya menggunakan air hujan. Nah, kalau kita karena ini di perkotaan, banyak dari kita adalah zakatnya zakat penghasilan. Zakat penghasilan berapa persen? Zakat penghasilan itu 2,5% dari keseluruhan sisa daripada konsumsi kita. Zakat gaji kita berapa sebulan, ya. Lalu dikalkulasi selama setahun 12 bulan, ya. Lalu yang dipakai untuk kehidupan kita secara normal apa saja, makan berapa, untuk biaya anak sekolah berapa, masih ada sisa. Nah, sisa itulah kalau lebih daripada nisab, ya, 85 gram beras, 85 gram emas dikonversikan kepada uang itu sekitar 40 sampai 50 atau 60 juta, selama setahun itu mengendap, maka kita wajib zakat 2,5%. Enggak banyak kok, enggak banyak. Berikan kepada mustahiknya. Nah, ini zakat mal. Zakat mal ini tidak hanya berlaku untuk di bulan Ramadan, kapanpun kita wajib melakukannya. Tapi kadang-kadang orang mengambil momen Ramadan ini untuk menyempurnakan dan memberikan zakat mal. Baik, itu yang wajib. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah atau infak. Infak ini sifatnya adalah sukarela. Ya, sukarela. Berapa kita mau berikan tidak terikat daripada hukum diwajibkan. Ya. Tapi kadang-kala dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi sedekah itu juga artinya zakat. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sedekah yang maksudnya adalah infak, yang nilainya adalah sukarela. Nah, inilah lebih daripada kewajiban. Jadi kita itu kadang-kadang menunaikan kewajiban. Kalau dalam sunnah, kalau dalam sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu yang tadi sudah zakat mal, zakat fitrah itu wajibnya. Nah, kalau kita mau sempurnakan, kita sempurnakan dengan sedekah tadi, sodakoh atau infak tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, menjanjikan kepada kita bahwa orang yang memberikan nafkah ataupun memberikan infak sedekah itu Allah lipat gandakan daripada pahalanya 700 kali lipat. Saking banyaknya daripada pahala sedekah ini. Bahkan kita banyak melihat motivator-motivator bagaimana orang sukses itu mereka ternyata banyak sedekahnya. Dan ingat teman-teman sekalian, ya, bagaimana ajakan bersedekah ini bukan hanya digaungkan oleh kita orang-orang muslim. Orang-orang lain pun yang non muslim, mereka banyak menggaungkan daripada sedekah ini. Ya. Kita sudah punya konsep yang baik. Bagaimana kita peduli terhadap orang lain dengan konsep sedekah. Nah, sedekah ini tentunya banyak keutamaan yang akan kita raih. Yang pertama, orang yang bersedekah itu akan disembuhkan daripada penyakitnya. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Umar, yang artinya adalah obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Jadi kalau kita
mempunyai penyakit atau orang tua kita misalnya dalam keadaan sakit, selain kita pergi ke dokter, selain kita berobat secara medis, maka salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit adalah dengan sedekah. Niatkan apa yang kita keluarkan itu untuk menyembuhkan daripada, dengan wasilah atau dengan perumpama atau dengan cara mengeluarkan sedekah itu, mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakit yang diderita. Ini luar biasa. Sedekah ini bisa mengobati daripada penyakit. Yang kedua, orang yang rajin sedekah itu akan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Apa Ustadz yang dimaksudkan keberkahan? Keberkahan itu maksudnya adalah ziyadatun fil khair. Berkah itu bukan berarti banyak. Berkah itu artinya menambah kebaikannya. Jadi kalau seseorang bersedekah itu bukan dalam artian ketika dia berikan 100 rupiah terus digantikan langsung otomatis dengan nilai yang berlipat. Tidak seperti itu. Allah berikan keberkahan. Apa keberkahannya? Contoh, Allah titipkan kepada dia anak yang soleh. Allah berikan kepada dia keluarga yang tenang. Allah berikan kepada dia kesehatan. Karena banyak diantaranya orang dengan kekayaan yang banyak, tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Hartanya banyak, tapi ternyata karena penyakit diabetes, dia makan cuma ditakar. Nasi pun ditakar. Kita yang masih sehat-sehat, alhamdulillah, ya, buka puasa apa aja kita hantam, apa aja kita makan, tanpa kita ada pantangan. Bersyukur kita seperti itu. Itulah berkah. Ya. Ataupun misalnya orang yang karirnya bagus, orang yang menjadi public figure, orang yang hartanya banyak, karena tidak mau sedekah, jauh dari keberkahan, diujilah dengan anaknya yang nakal. Naudzubillah min dzalik, anaknya terjerat narkoba. Sehingga ketika anaknya terjerumus pada sesuatu yang buruk, maka menarik keburukan kepada orang tuanya. Hancur karir orang tuanya. Tidak sedikit orang tua yang hancur karirnya karena keburukan yang dilakukan oleh anaknya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan uraian yang baik ini, yang ketiga adalah bagaimana sedekah ini adalah konsepnya. Sedekah tidak akan mengurangi daripada harta kita. Ya, tidak ada ceritanya orang yang sedekah atau orang yang miskin gara-gara sedekah. Itu enggak ada ceritanya. Justru orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berbagi, faktanya dia dilipat gandakan daripada hartanya, dilipat gandakan daripada keberkahannya. Semampu kita. Ya, karena amal yang baik itu bukan berarti amal yang besar cuman sekali dilakukan. Tapi amal yang baik itu adalah amal yang kontinu dilakukan walau qalilan, walaupun sedikit. Jadi kita punya uang sehari bisa sedekah 1.000, silakan 1.000. Tapi kontinu, terus menerus, istiqomah kalau bahasa agamanya. Jangan kita sedekah setahun sekali gitu ya. Itu kurang bagus. Yang bagus itu adalah walaupun kecil tapi kontinu. Lebih bagus lagi besar dan kontinu tentunya. Ya, istiqomah. Bagaimana menjaga daripada keistimewaan sedekah ini dengan sebaik-baiknya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sesungguhnya keutamaan-keutamaan daripada sedekah yang dapat kita petik, ya, yang dapat kita ambil dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang yang sudah sangat sukses sekali, ya, di dunia ini, biasanya dia dengan harta yang banyak itu ujung-ujungnya adalah membuat yayasan amal, yayasan sosial. Ya, karena apa yang ingin diharapkan dari banyaknya harta yang dimiliki, tidak ada kepuasan. Ya. Rasulullah menyampaikan orang itu akan ambisi terhadap harta sampai dia mencium tanah merah. Apa maksudnya? Jadi orang sampai mati dia akan terus ambisi terhadap harta, nggak ada puasnya. Apa yang akan memberikan daripada ketenangan bagi kita? Ketenangan bagi kita akan didapatkan kalau kita bisa berbagi terhadap orang lain. Kita ini hidupnya adalah hidup sosial, pemirsa sekalian. Kita nggak bisa hidup secara individual. Pasti kita membutuhkan orang lain. Ya, atasan
tentunya membutuhkan karyawan. Seorang pimpinan, pejabat, pasti dia membutuhkan bawahan. Seorang di rumah tangga ada kepala keluarga, pasti juga membutuhkan yang lainnya. Bahkan secara fakta, semakin tinggi daripada kebutuhan orang, semakin tinggi dan semakin banyak pengaruh orang, maka dia semakin banyak membutuhkan orang lain. Ada orang kaya sekali, ya, rumahnya besar, ya, bertingkat, ya, coba lihat, di rumahnya tuh pasti banyak yang dibutuhkan oleh dia. Tukang bersih-bersihnya saja, cleaning service saja pasti bukan satu orang, karena rumahnya besar. Satpamnya juga bukan satu. Itu buktinya apa? Buktinya semakin tinggi orang, maka semakin banyak dia membutuhkan orang lain. Beda dengan orang yang biasanya mungkin biasa saja. Orang yang biasa saja, rumahnya kecil, dia nggak butuh satpam, dia nggak butuh tukang cleaning service, cukup dibersihkan oleh dia. Rumahnya kecil, ya, atau rumahnya nggak perlu dijaga oleh orang lain, terbuka bagi siapapun. Justru sesungguhnya semakin tinggi daripada apa yang dimiliki oleh manusia, maka semakin banyak kebutuhan dia terhadap orang lain. Maka konsep hidup sosial ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berbagi, bukan hanya peduli, ya, ataupun memperhatikan daripada tanggung jawab kita, tapi memperhatikan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara infak dan sedekah. Inilah yang sunnahnya kalau kita katakan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu surga. Jadi akses pintu surga bagi orang yang rajin sedekah, namanya babus sodakoh. Jadi yang saya tahu, salah satunya di bulan puasa itu ada pintu khusus bagi orang yang rajin berpuasa, namanya babur royan. Jadi orang yang sering berpuasa, rajin berpuasa, nanti masuk surga aksesnya dapat dari situ. Oleh Allah diberikan akses khusus bagi orang yang rajin berpuasa, namanya pintu royan, babur royan namanya. Nah, bagi orang yang rajin sedekah, Allah siapkan juga pintu surga yang khusus, yaitu namanya babus sodakoh. Jadi orang yang sudah dijamin masuk surga itu, orang yang baik itu, mereka oleh Allah dibebaskan mau masuk surga lewat mana saja, bebas, karena memang dia aksesnya banyak. Ya, kita mempunyai kunci rumah, karena pintunya banyak, kita bebas, ya, mau masuk dari mana saja, keluar dari mana saja, karena kita pegang kuncinya. Sama seperti itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mau berbagi terhadap orang lain, maka Allah sediakan daripada pintu surga khusus buat dia, namanya babus sedekah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita mengingat bersedekah itu, jangan kita terpaut pada nominal yang kita keluarkan. Saya, ya, yang di dompet saya itu uangnya sedikit, ya, saya bawa uang misalnya 500.000, ya, dan uang saya cuma segitu-segitu aja, nggak ada uang lah saya lagi. Lalu saya keluarkan, sedekahkan 100.000. Pemirsa ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Persentase dari uang 500.000, lalu saya keluarkan 100.000, ya, itu berarti 20% ya daripada harta yang saya miliki. 20% dari harta yang saya miliki. Walaupun nilainya nggak besar, 100.000 saja. Tapi mungkin ada orang yang asetnya di mana-mana, asetnya banyak. Wah, ada di dalam negeri, di luar negeri, nggak terhitung. Banyak sekali asetnya, ya, bermiliar atau triliun, ya. Lalu dia berinfak misalnya 20 juta. Ternyata ketika dipersentase dengan jumlah harta yang dimilikinya tidak sampai 1%. Ternyata nominal itu tidak menentukan daripada kemuliaan. Boleh jadi orang yang bersedekah cuma 1.000, karena dia cuma punya uang 1.000-1.000-nya disedekahkan, itu lebih mulia. Luar biasa. Jadi artinya apa? Jangan berkecil hati. Pak Ustadz, saya mah nggak punya uang, gaji pas-pasan Pak Ustadz. Ya, apalagi di masa begini, ya, gali lubang tutup lubang Pak Ustadz. Kita nggak mikir-mikir yang macam-macam. Tidak begitu. Sedekah itu tidak ditentukan dengan nominal. Berapa yang kita punya. Bahkan Rasulullah memberikan kemudahan kepada kita, nggak punya duit, sedekah dengan apa Pak Ustaz? Sedekah dengan senyum aja. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketemu saudaramu,
senyum. Walaupun sekarang pakai masker terus jadi nggak kelihatan senyumnya, ya. Nggak kelihatan senyumnya karena pakai masker. Apa-apa. Orang yang senyum itu walaupun cuma kelihatan matanya itu beda. Ya, kenapa senyum itu bisa dinilai sedekah? Karena dia memberikan efek luar biasa kepada warga sekitarnya. Kita pagi-pagi ketemu orang, ya, ketemu orang disapa dengan baik. Ya, ketemu satpam di depan disapa dengan baik. Senyuman. Wah, kita senang. Kayak optimis hari ini. Beda lagi. Kalau misalnya disapa dengan orang, ya, di depan rumah kita ataupun misalnya mau masuk kantor, ya, dengan orang yang sinis, seperti malaikat Malik, penjaga neraka. Wah, sadis sekali. Apa yang kita harapkan? Rasanya suram nih masa depan kita ngelihatnya. Karena apa? Karena senyuman. Maka luar biasa. Islam mengatur ternyata senyuman itu bisa dinilai sebagai sedekah. Ataupun apa yang bisa kita lakukan sedekah itu, contoh dalam tubuh kita ini banyak sendi-sendinya. Sedekah yang kita bisa lakukan adalah 2 rakaat salat duha. Jadi kalau kita mau mensedekahi daripada tubuh kita, daripada badan kita, maka lakukanlah salat duha minimal 2 rakaat. Ya, apalagi sekarang kita dalam kondisi bulan puasa nggak kemana-mana kita. Zuhur nih biasanya kita makan siang keliling kemana-mana kan. Sekarang nggak kemana-mana, pantengin daripada pengajian online ini. Ya kan, kita bisa dapat ilmu luar biasa. Kalau di luar bulan puasa kan kita sudah kemana-mana ini, sudah cari makan, sudah kemana, ngobrol, kongko segala macam nggak jelas. Tapi bulan puasa, masya Allah, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Religius sekali bulan puasa ini. Semua yang kita tunggu ini religius. Saya yakin semua yang puasa hari ini menunggu dan rindu terhadap suara azan, terutama suara azan maghrib. Ya, kadang-kadang suara azan aja udah kayak suara maghrib. Memang benar azannya sama begitu-begitu aja. Ya, kangen suara azan, religius sekali orang puasa itu. Ya, maka mudah-mudahan kita ada waktu beberapa hari lagi, ya, untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan daripada ibadah puasa kita. Apalagi di akhir Ramadan ini seperti babak final, Allah menyediakan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Jangan sampai terlewatkan oleh kita. Apa yang kita bisa lakukan, isi di akhir bulan Ramadan. Bisa sedekah, sedekah. Bisa baca Quran, baca Quran. Bisa sholat semampu kita sholat. Jangan sampai terlewatkan malam-malam daripada keutamaan, terutama Lailatul Qadar. Ya, kita kantorkan tinggal hari Rabu saja. Kamis, Jumat, Sabtu kita manfaatkan karena udah nggak kerja. Ya, melek-melek sekalian, ya, begadang-begadang sekalian untuk menjemput daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan kepada kita bisa beribadah luar biasa pada bulan suci Ramadan ini, terutama mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan, malam di mana seorang bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Baik, sudah cukup saya pikir. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ini ada cukup banyak pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Pak Aldi. Ini dari Pak Aldi ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. Quran surah ketiga ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna Betul, ya. sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagai contoh, apakah menafkahkan ini adalah sama dengan zakat atau sedekah? Jika iya, apakah harta yang sebetulnya paling dicintai oleh umat manusia? Baik. Pertanyaan yang bagus. Ini surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah ketiga ayat ke-92 ya, 92. Bunyinya lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak bisa meraih daripada kesempurnaan, ya, berinfak sehingga kalian berinfak apa yang kalian cintai. Ini ayat ini turun ketika bagaimana seseorang yang sayang terhadap hartanya, apa yang dimiliki, bukan hanya harta. Karena yang kita sukai itu atau yang kita cintai itu banyak hal, bisa jabatan, bisa anak keturunan, bisa harta. Jadi kalau kita belum bisa berkorban dengan apa yang kita sukai, dengan apa yang kita cintai, itu belum meraih kesempurnaan yang sempurna, belum meraih daripada keutamaan atau kebaikan yang sempurna. Ini bukan hanya untuk pemirsa, ya, kita juga belajar. Ya, kadang-kadang kita sayang terhadap satu barang, belum tentu kalau itu diberikan untuk jihad fisabilillah kita mau. Ya,
Ini yang disampaikan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat itu mereka menafkahkan hartanya itu bukan 2,5%, semuanya diberikan. Ya, kemarin ya, mungkin teman-teman juga tahu. Ada seorang mu'alaf namanya Stephen Indra Wibowo. Dia menafkahkan seluruh hartanya, dia menjual seluruh asetnya. Kalau nggak salah sampai 12 M. Dia punya aset segitu. Semuanya dibelanjakan untuk pengobatan daripada COVID-19 ini. Dia belikan APD, dia belikan segala macam. Nah, itu contoh real saat ini. Dulu kan sahabat Abu Bakar yang seperti itu. Beliau habiskan hartanya, bukan 2,5%, bukan, semuanya beliau habiskan untuk berjuang di jalan Allah. Wah, saya belum bisa, bertahap. Kita bertahap. Apa yang kita sukai, apa yang kita sayangi. Kalau dikatakan berjuang di jalan Allah. Ada satu kesempatan seorang pengantin baru. Seorang pengantin baru, laki-laki, ya, dia baru menikah. Hari itu menikah. Ternyata Rasulullah mengajaknya untuk berjihad di jalan Allah. Pilihannya dua. Kalau berjihad itu bisa menang, bisa kalah. Pulang tinggal nama atau memang dia bisa berjaya. Ini seorang pengantin baru. Dia malam pertama aja belum. Gitu. Apa yang dilakukan? Kalau Allah yang memintanya, kalau Rasulullah yang memintanya, aku berangkat saat ini. Masya Allah. Apa yang lebih berharga daripada nyawa? Akhirnya apa yang terjadi? Benar, dia syahid di jalan Allah. Dan Rasul nyatakan dia adalah ahli surga. Masya Allah, Masya Allah. Itulah. Jadi kita memang harus banyak belajar dari orang-orang terdahulu, bagaimana mereka begitu luar biasa dalam kebaikan. Barangkali seperti itu. Ini pertanyaan kedua. Ya. Dari Pak Januar Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghitung zakat mal dengan memperhitungkan adanya hutang yang dimiliki? Oke. Nisabnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Itu perhitungan daripada zakat mal. Zakat mal ini wajib dikeluarkan daripada sisa kebutuhan yang kita miliki. Memang perhitungan daripada zakat mal ini kalau kita bahas memang tidak bisa kita singkat. Karena memang di situ ada beberapa faktor yang harus terpenuhi. Misalnya seperti seseorang yang masih punya tanggungan hutang. Tanggungan hutang, apakah hutang itu dimasukkan ke dalam kekurangan? Ya. Kalau menurut pendapat yang sahih, dia tidak dimasukkan ke dalam potongan seseorang untuk tidak berzakat. Karena kalau seseorang menghitung terus dengan hutangnya, dia nggak akan pernah berzakat. Ya, dia tidak akan pernah berzakat. Jadi dalam kondisi saat ini memang hitung-hitungan daripada zakat mal ini, ya, jangan kita konversikan dan jangan kita hitung keseluruhan daripada hutang kita. Tapi bagaimana hitungan daripada nisab zakat mal ini kita ambil 2,5% lebih daripada kebutuhan kita. Ya, kebutuhan yang normal, ya, bukan kebutuhan yang tidak normal. Artinya normal tuh kita butuh kendaraan, ya, kita butuh makan. Ya, kalau misalnya beli-beli yang nggak jelas, beli-beli yang mungkin bisa nanti kita belinya, itu tidak dimasukkan karena itu kebutuhan yang bukan kebutuhan yang primer. Kalau kebutuhan sekunder itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan zakat mal. Ya, saya nanti akan rinci, ya, mudah-mudahan Bapak yang tadi tanya, karena tidak mungkin kita bahas secara pendek di sini untuk bagaimana syarat-syarat daripada zakat mal itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Guspita Dewi. Pak Ustadz, gimana caranya agar kita bersedekah tapi hati kita tetap bersih 100% dari sifat riya? Baik. Caranya Rasulullah mencontohkan begini, dua, ya. Pertama, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ada pepatah mengatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Itu yang lebih aman. Ada yang kedua, sedekah dengan cara terang-terangan. Nah, ini sedekah dengan cara terang-terangan ini memang niatnya harus untuk dakwah. Maksudnya apa? Saya sebagai direktur, saya ingin mencontohkan kepada anak buah saya supaya mereka ngikuti jejak saya. Saya bersedekah 100.000 dan saya sampaikan bahwa itu sedekah dari saya. Maksudnya apa? Supaya teman-teman saya, siapapun yang melihat itu termotivasi. Tapi hati-hati, kadang-kadang disinilah
penyakitnya. Ya, niatnya kita motivasi, tapi kadang-kadang ketika ada orang lain yang memuji, hati kita jadi senang, gitu ya. Bedanya orang yang tidak ria itu adalah dia tidak mundur ketika dicaci, tidak senang, tidak terlalu senang ketika dipuji. Kalau kita masih berpengaruh dengan itu, berarti masih lemah kita. Jadi orang yang tulus ikhlas itu nggak ngaruh lah pokoknya, nggak ngefek dengan omongan manusia. Mau dipuji, mau dicaci nggak ngaruh. Saya tetap berbuat baik. Itu karena Allah. Karena dia hanya khusus ibadahnya karena Allah. Mau orang mencaci, mau orang memuji, bukan menjadi efek bagi saya. Tapi saya hanya ikhlas karena Allah. Jadi boleh dua ya, boleh sembunyi-sembunyi, boleh secara terang-terangan. Kalau takut ria mendingan, tapi sembunyi-sembunyi juga sebenarnya masih rentan juga terhadap ria. Ya, takut. Kenapa? Karena seseorang meninggalkan kebaikan gara-gara takut ria, justru itu ria yang sebenarnya. Contoh, saya mau sholat gitu kan, mau sholat sunnah misalnya sholat sunnah duha. Tiba-tiba di dalam masjid itu kan kita sendiri. Ada orang lain datang, kita nggak jadi sholat duha. Apa pikiran kita? Wah, saya nggak mau sholat duha, takutnya dianggap ria. Justru itulah ria yang sebenarnya. Kita meninggalkan amal baik karena orang lain, itulah ria. Jadi ria itu pokoknya orang yang tidak ria itu artinya orang yang ikhlas itu dia tidak dipengaruhi oleh pujian ataupun cercaan. Itu aja. Baik. Ya, lalu ada pertanyaan lagi dari Eti Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sodakoh yang kita berikan bisa kita hadiahkan untuk almarhumah kedua orang tua kita dan untuk almarhum suami? Bagaimanakah caranya? Oke, bisa banget itu ya, bisa banget. Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, maka dia terputuslah seluruh amalnya. Ya, amalnya itu maksudnya pekerjaannya. Kan dia udah nggak bisa sholat, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang udah meninggal kan. Kecuali 3 hal yang masih bisa bermanfaat buat dia. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi kalau misalnya semasa hidupnya orang tersebut itu pernah bersedekah, nih dia pernah ngewakafin masjid, ada engkong kita nih ngewakafin masjid, walaupun engkong kita udah nggak ada, tapi masjid itu masih bisa digunakan, maka selama itulah dia mengalir pahalanya. Nah, bagi kita yang masih hidup boleh mengirim pahala ya dengan cara kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, misalnya ada orang tua kita yang sudah tidak ada atau suami kita mungkin sudah tidak ada. Kita bersedekah, niatkan dalam hati kita ini pahalanya untuk suami saya atau untuk siapapun. Kita justru dapat 2 pahala. Pertama, dapat pahala sedekah untuk kita yang mengeluarkan, yang kedua dapat kebaikan daripada pahala sedekah itu untuk orang yang dituju oleh kita. Jadi itu boleh. Silakan ya. Kalau bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu semua ulama sepakat boleh. Yang berbeda itu kalau bacaan ada yang boleh ada yang tidak. Jadi kalau kita misalnya mendoakan dengan lisan itu ada yang boleh ada yang tidak. Tapi kalau dengan sedekah itu ulama sepakat semua boleh, sangat boleh sekali. Baik, seperti itu. Baik. Lalu dari Aji Satria. Iya. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jika seseorang anak bersedekah dari uang jajannya, apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Baik, tergantung anaknya udah balik apa belum. Kalau dia belum balik, itu seluruh kebaikannya akan kembali kepada orang tuanya. Jadi kalau ada anak kita masih belum balik, usia balik itu kan kalau perempuan dia belum haid, ya. Kalau laki-laki belum ihtilam, belum mimpi, usianya biasanya kalau dulu itu ya, dulu dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i itu disampaikan kalau laki-laki itu usia 15 tahun, di bawah 15 tahun dia belum balik. Tapi itu bukan patokan karena itu survei. Kalau perempuan itu 9 tahun biasanya sudah balik. Nah, kalau di bawah itu dia belum balik, ya, dia itu dikembalikan kepada orang tuanya. Ya. Tapi kalau dia sudah balik, tergantung apakah kebaikan itu memang dia dapat bersedekah, dikasih uang dari kita. Nah, kita juga dapat pahala ketika kita memberi kepada anak tersebut. Jadi kita ngasih uang jajan kepada anak kita, Nina kamu buat jajan 50.000, ternyata sama anak itu malah disedekahkan. Ya kita dapat pahala juga, dapat pahala memberikan nafkah kepada anak kita. Justru nafkah yang paling utama itu bukan kepada orang lain, justru kepada keluarga kita. Jadi keluarga kita penuhi dulu, baru setelah itu orang lain. Barangkali seperti itu. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir. Baik.
apakah boleh mendahulukan penyaluran zakat mal kepada orang yang masih memiliki hubungan keluarga? Baik. Karena kemungkinan masih ada di lingkungan sendiri. Ya. Terima kasih. Yang disebut dengan keluarga itu juga harus diperjelas. Jadi zakat mal itu haram diberikan bagi keluarga yang wajib kita nafkahi. Ibu kita itu nggak boleh nerima zakat mal dari kita, anak kita nggak boleh, istri kita nggak boleh, ya. Harus orang lain kalau zakat mal itu, adik kita itu nggak boleh. Zakat mal itu harus orang lain. Karena apa? Karena keluarga kita yang wajib kita nafkahi itu bukan dari zakat. Teman-teman tahu nggak zakat itu artinya apa? Barang kotor zakat itu. Jadi barang kotor daripada harta kita, makanya diberikan. Makanya keluarga Nabi itu nggak boleh nerima zakat. Karena apa? Karena kotor. Artinya apa? Bukan berarti uang itu kotor, bukan. Artinya apa yang kita nafkahkan untuk keluarga kita itu harus berasal dari nafkah, dari uang nafkah, bukan dari zakat. Jadi hati-hati kalau kita mau berzakat, wah saya mau zakat buat ibu saya, ngawur, salah ya, nggak boleh. Ya. Untuk ibu itu nafkah, untuk bapak itu nafkah. Karena ketika orang tua sudah tidak mampu untuk mencari nafkah, maka anaknya yang wajib menafkahi. Nah, seperti itu. Anaknya wajib menafkahi. Jadi kalau ada anak laki-laki, lihat tuh orang tua kita. Kalau sudah tidak punya penghasilan, maka wajib kita nafkahi. Anak kita juga nggak boleh, nah ini papa kasih ya, kamu uang zakat tuh nggak boleh. Uang zakat itu untuk orang lain. Artinya orang lain dalam artian orang yang tidak kita wajib nafkah. Salah satunya adalah anak, istri, orang tua kita, bapak atau ibu kita, adik-adik kita. Itu mereka kita kasih dari uang infak biasa aja. Kalau nenek atau paman itu? Kalau paman tidak. Tidak, kalau paman tidak. Jadi dia boleh diberikan zakat. Jadi wajib kita nafkahi itu kan biasanya kalau ada yang sudah tidak mampu, itu kan orang tua sudah tidak mampu, maka anaknya wajib menjadi pemberi nafkah. Maka saat itu dia tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, kepada anaknya atau pada istrinya. Jadi mereka berikannya nafkah. Ya, nafkah itu sedekah itu tadi sebenarnya, ya sedekah itu tadi. Jadi zakat itu untuk orang lain aja, orang lain. Baik, teman-teman dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah habis ya. Kita terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu bersumber dari saya pribadi, mohon dikoreksi dan dibetulkan. Kalau ada yang betul, ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan karena ini adalah kesempatan mungkin yang terakhir sebelum kita masuk kepada Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman yang sering ketemu dengan saya, ya jemaah sekalian yang mungkin sering berinteraksi, ketemu di masjid dimanapun, saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pimpinan BRI Jakarta 3 ini juga saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan ketakwaan sebagai bingkai daripada kehidupan kita. Selamat berhari raya, selamat berlibur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.